Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Nurfirayanti, mahasiswa farmasi dari Universitas Mega Reski Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang farmasi rumah sakit. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Nah, dalam PMK nomor 58 tahun 2014, keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya adalah praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tercantum pada PMK nomor 1197 tahun 2004. Nah, selanjutnya, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini bertujuan untuk pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, kemudian yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, kemudian ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, praktik kefarmasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi dalam menjalankan pelayanan farmasi yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat. Pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, kemudian kegiatan pelayanan farmasi. Tujuan pelayanan kefarmasian yang pertama, melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi mengenai obat. Keempat, menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Yang kelima, melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa telah dan evaluasi pelayanan. Kemudian yang keenam, mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa telaah dan evaluasi pelayanan. Kemudian yang ketujuh, mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode. Selanjutnya, fungsi pelayanan farmasi. 1. Pengelolaan perbekalan farmasi meliputi memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit, kemudian merencanakan kebutuhan pembekalan farmasi secara optimal, kemudian mengadakan pembekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai kebutuhan yang berlaku, kemudian memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit,
kemudian menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku, kemudian menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian, kemudian mendistribusi perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. Fungsi pelayanan farmasi dalam pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan meliputi mengkaji instruksi pengobatan atau resep pasien, kemudian mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan, kemudian mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan, kemudian memantau efektivitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan, kemudian memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien atau keluarga, kemudian memberi pelayanan informasi obat kepada pasien atau keluarga, dan terakhir melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya ruang lingkup pelayanan kefarmasian. Nah, yang pertama adalah pelayan administrasi dan pengelolaan. Yang kedua adalah pimpinan dan staf, di mana meliputi kepala instalasi farmasi bertanggung jawab terhadap aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan, distribusi maupun administrasi barang farmasi serta bertanggung jawab dan mengawasi pelayanan farmasi, dan ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bila kepala instalasi farmasi berhalangan kepada kepala ruangan. Kemudian yang kedua adanya uraian tugas bagi staf dan pimpinan farmasi. Yang ketiga adanya staf farmasi yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah penilaian terhadap staf harus dilakukan berdasarkan tugasnya. Selanjutnya yang ketiga adalah fasilitas peralatan dan peralatan harus tersedia di ruangan, peralatan dan fasilitas yang dapat mendukung administrasi, profesionalisme, dan fungsi teknis pelayanan farmasi sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional, dan etis. Meliputi tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing barang farmasi dan sesuai dengan peraturan. Kemudian tersedianya fasilitas untuk pendistribusian obat, tersedianya fasilitas pemberian informasi dan edukasi, tersedianya fasilitas untuk penyimpanan arsip resep, ruangan perawatan harus memiliki tempat penyimpanan obat yang baik sesuai dengan peraturan dan tata cara penyimpanan yang baik. Obat yang bersifat adiksi disimpan sedemikian rupa demi menjamin keamanan setiap staf. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur. Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan daripada pelayanan farmasi itu sendiri. Pertama, kriteria kebijakan dan prosedur. Obat yang dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan apoteker menganalisa secara kefarmasian. Kemudian kebijakan dan prosedur yang tertulis, kemudian harus ada sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah dan atau mengatasi masalah obat. Kemudian kebijakan dan prosedur harus konsisten terhadap sistem pelayanan rumah sakit lainnya. Selanjutnya, pengembangan staf dan program pendidikan. Setiap staf di rumah sakit harus mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, meliputi menyusun program pengembangan staf yang baru mengikuti program orientasi sehingga mengetahui tugas dan tanggung jawab, kemudian adanya mekanisme untuk mengetahui kebutuhan pendidikan bagi staf, kemudian setiap staf diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan program pendidikan berkelanjutan. Kemudian staf harus secara aktif dibantu untuk mengikuti program yang diadakan oleh organisasi profesi, perkumpulan, dan institusi terkait. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan meliputi penggunaan obat dan penerapannya pendidikan dan berkelanjutan bagi setiap staf farmasi.
Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi dan pengendalian mutu. Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi. Melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik, pelayanan farmasi dilibatkan dalam program pengendalian mutu pelayanan rumah sakit. Mutu pelayanan farmasi harus dievaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses, dan hasil yang diharapkan demi menunjang peningkatan mutu. Pelayanan merencanakan program pengendalian mutu. Kegiatan pengendalian mutu mencakup hal-hal berikut, meliputi pemantauan, pengumpulan semua informasi penting yang berhubungan dengan pelayanan farmasi, kemudian penilaian yang dimaksud penilaian secara berkala untuk menentukan masalah-masalah pelayanan dan berupaya untuk memperbaiki. Kemudian tindakan yang dimaksud di sini, bila masalah-masalah sudah dapat ditentukan, maka harus diambil tindakan untuk memperbaikinya dan didokumentasi. Kemudian evaluasi efektivitas tindakan harus dievaluasi agar dapat diterapkan dalam program jangka panjang. Kemudian umpan balik hasil tindakan harus secara teratur diinformasikan kepada staf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.